Perkenalkan, nama saya Dewan. Nama saya Melin. Kami di sini sebagai pembawa acara yang akan membantu jalannya kegiatan hari ini. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan rahmatnya kita boleh berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sakramen Ekaristi yang merupakan bagian penting dalam kehidupan iman kita. Oke, melalui kegiatan ini, kita diharapkan dapat lebih memahami makna Ekaristi. Ekaristi bukan hanya sebagai rutinitas saja, tetapi sebagai pengalaman iman yang hidup. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke sesi berikut. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi utama kita, yaitu talk show bersama narasumber. Kepada host kami, Angel, mari persilakan. Kang Sujin. Kita panggil narasumber kita, Pak Monika. Selamat pagi. Perkenalkan ya, saya Angel sebagai host di sini. Bersama narasumber kami, Kak Monika dan Kak Santos, benar? Ya betul. Nama saya Kak Francisco. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan saya sebagai host akan memberi pertanyaan mengenai sakramen Ekaristi. Oke, kita langsung aja atau kalian mau menyampaikan? Ya, sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara dan host yang telah memberikan kami waktu untuk menjelaskan mengenai sakramen Ekaristi. Mungkin rekan saya ada tambahan untuk apa? Sebelumnya terima kasih untuk kalian semua yang telah hadir di talk show kita pada pagi hari ini. Ya pokoknya enjoy itu momen aja. Oke saja. Gak bau dia. Jadi kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Yang pasti itu banyak ditanyakan yang apa sih pengertian dari sakramen Ekaristi? Menurut saya nih, pribadi, sakramen Ekaristi itu adalah sakramen inisiasi yang akan kita dapatkan setelah kita menerima sakramen baptis dan mengajarkan kita untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan seperti itu. Menurut pribadi saya sendiri, ya hampir sama seperti Santos yang menjelaskan sakramen inisiasi setelah baptis yang akan kita terima dan yang membuat kita mengikuti perayaan Ekaristi itu secara penuh. Jadi kita menerima tubuh dan darah Kristus itu seperti itu. Nah, kalau saya penting nggak sih sakramen Ekaristi sudah kita? Menurut saya penting dalam sakramen Ekaristi itu kalau bisa dibilang pentingnya sangat penting karena sudah jadi kewajiban kita sebagai umat Kristiani. Karena kan kalau pentingnya sakramen Ekaristi itu penting karena ada tertulis dalam apa namanya? Ya dalam kita kalau terus Ekaristi juga menjadi sumber rahmat dan kekuatan kita secara rohani. Ekaristi juga dapat memperdalam hubungan kita dengan Yesus Kristus seperti itu. Kalau dari kamu ini ada? Kalau menurut saya sih, ya sama pentingnya seperti apa yang sudah dijelaskan. Mungkin tambah sedikit aja, ya kita wajib menerima sakramen Ekaristi itu, karena disitulah iman kita terpancar karena kita percaya bahwa pasti itu berubah menjadi pribadi. Itu. Oke, boleh dijelasin nggak nih? Kita mau mengenal maknanya dari sakramen Ekaristi itu apa sih? Ya, kalau makna lebih dalamnya itu ya di perayaan Ekaristi ya, salah satunya di sakramen Ekaristi ini pengorbanan Tuhan dan menghadirkan kembali kasih Tuhan pada kita. Karena kan Tuhan telah menebus dosa-dosa kita, jadi kita harus mengikuti itu seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan juga. Terus habis itu juga kita diingatkan pada perjamuan malam terakhir, malam pada Yesus dikhianati. Jadi kita harus merenungkan kembali bahwa Yesus itu berkorban bagi kita semua di dunia ini. Lalu kita
juga mungkin bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang selama ini telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, itu sih menurut saya. Kalau menurut Francisco, Mungkin cukup segitu saja. Sama ya. Kurang lebih gitu. apa pernah nggak tuh merasa kayak nggak layak gitu mengikuti perayaan MX? Kalau menurut saya ya, kalau layak atau enggaknya sih pasti semua orang Kristiani pernah merasa tidak layak karena mungkin tidak pernah dosa seperti itu. Cuma Tuhan Yesus kan maha pengampun dan maha pengasih. Lebih baik harusnya tuh pas kita di saat-saat seperti itu harusnya kita lebih dalam lagi dan mungkin memiliki sikap tobat yang lebih teguh lagi. Ya, kalau menurut diri saya juga pernah merasa tidak layak untuk mengikuti perayaan Ekaristi ya, karena merasa bahwa sama seperti Santos banyak dosa, merasa bahwa kita tuh nggak layak untuk menerima Ekaristi gitu, sakramen Ekaristi, maksudnya kayak isu Ekaristi dalam gereja itu kita nggak layak karena Tuhan itu udah terlalu banyak berkorban bagi kita, terus kita berbuat dosa seenaknya, kita tiba-tiba terima aja di gereja, jadi kita merasa bahwa gimana itu kalau ya. Kalau kita berdosa itu kan bisa ya kita ada tuh namanya sakramen tobat. Ya betul, sakramen tobat. Makanya buat teman-teman semua, terutama yang Katolik, jangan lupa kalian menerima sakramen tobat setiap sebelum Paskah, terus sebelum Natal. Jadi paling tidak dalam 1 tahun 3 kali atau 2 kali, ya, paling tidak ya, dan Katolik terutama wajib. Wajib ya, wajib. Sakramen tobat bisa untuk Sakramen tobat juga. penting dong karena itu kan membuat kita jadi tidak memiliki pakai lebih lega aja karena kita sudah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan seperti itu. Oke, terima kasih untuk sesi yang luar biasa ini. Terima kasih kalau kami dari Francisco. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi penampilan dari teman-teman kita. Di depan aja, Bro. Bagi semuanya, perkenalkan aku pengisi acara pertama. Lalu pengisi acara kedua. Aku Delia sebagai pengisi acara yang kedua. Jadi di pengisi acara ini kami akan memberikan pertanyaan yang ingin dijawab, silakan angkat tangan ya. Nah, pertanyaan pertama yaitu jelaskan hubungan antara sakramen Ekaristi dengan kehidupan sehari-hari umat beriman. Ada yang mau angkat tangan, ingin dijawab? Soalnya mau lagi ya, jelaskan hubungan antara sakramen Ekaristi dengan kehidupan sehari-hari umat beriman. Kalau tahu, angkat tangan yang tinggi ya. Kalau tahu. Oke, udah. Jadi izin menjawab karena menurut saya hubungan tentang sakramen Ekaristi dan kehidupan nyata kan tadi dengar dari narasumber bahwa sakramen Ekaristi mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus Kristus. Nah, jadi kita juga pengen diajak buat mau berkorban di kehidupan sehari-hari dan memaafkan, mengasihi seperti itu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. That's my man. Lalu pertanyaan kedua akan dibacakan oleh pengisi acara semua. Apa tujuan utama umat mengikuti perayaan Ekaristi? Bisa dijawab. Mungkin bisa dibacain lagi biar lebih pertanyaannya. Apa tujuan utama untuk mengikuti
mengikuti perayaan Ekaristi? Aduh. Coba ulang. Apa tujuan utama umat mengikuti perayaan Ekaristi? Agar semakin dekat dengan Tuhan. Boleh. Setelah ini sudah itu, menurut kalian apa perbedaannya antara misa dan perayaan Ekaristi? Bisa ulangan. Oke, baca. Menurut kamu sendiri, apa perbedaan misa dan perayaan Ekaristi? Boleh yang jawab, yang tangan. Oke, saya ada. Boleh membedakan dari sisi kelompok kita ini, perbedaan misa dengan perayaan Ekaristi itu, misa itu tidak menerima hosti dan perayaan Ekaristi itu menerima hosti. Apa pemirsa nggak dengar tadi? Kalau misa itu tidak menerima hosti, kalau perayaan Ekaristi itu Misa itu tuh misa sama bisa ada hosti. Ini dia. Ini dia. Misa itu adalah perayaan ibadah dalam gereja Katolik. Ya, kalau Ekaristi itu inti dari misa. Benar. Sekian dari sesi acara ini. Terima kasih. Oke, kembali lagi kita ke talk show bersama host dan narasumber kita. Ya. Aku mau nanya nih, Kak Francisco. Kan Kak Francisco ini orang Katolik, orang awam gitu kan. Pernah nggak sih kayak merasa itu aneh gitu? Ya, kalau dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Ada perasaan yang berbeda. Kayak ada perasaan itu. Ada yang ganjel dalam hati. Iya. Oke, misalnya yang merasa kayak aduh, kok kayak apa di sini kayak Ekaristi. Terus gitu. Ya, ada sikap seperti kayak ambil HP. Saya lihat jam menjauh dari Tuhan tuh
deh kayak ingin menjauh dari Tuhan. Soalnya saya tuh memiliki apa ya namanya ya, prinsip itu untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena saya punya prinsip lahir Katolik, hidup Katolik, nanti pun harus Katolik. Kalau dari anak sendiri ya sebagai orang Katolik aku mungkin merasa janggal atau aneh setiap ukuran misa gitu atau preferensi. Sepertinya sampai saat ini belum pernah dan jangan sampai pernah. Ya, terus kalau keputusan untuk pernah meninggalkan Tuhan tentunya tidak pernah dan jangan sampai, karena sebagai pengalaman hidup saya dan beberapa keluarga saya juga, ada beberapa keluarga saya yang meninggalkan Tuhan namun jalannya pun tidak terarah. Jadi langkah hidup ke depannya juga ya mereka atur sendiri tanpa ada pertolongan Tuhan. Jadi mereka merasa hampa, ada kekosongan di dalam diri mereka tuh yang tidak bisa diisi kecuali mereka mengikuti Tuhan Yesus Kristus seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kelima ya. Dalam identifikasi mengapa roti dan anggur itu dianggap sebagai tubuh dan Ya, mungkin aku dulu yang jelasin. Menurut pendapat dulu, kalau dalam liturgi Ekaristi, mengapa sih roti dan anggur itu dianggap tubuh dan darah Yesus Kristus? Karena itu ada keyakinan iman kita yang berakar pada ajaran Yesus Kristus pada perjamuan malam yang sudah tadi disebutkan. Nah, di dalam teologi Katolik juga ada namanya transubstansiasi. Itu adalah sebuah teologi atau konsep hakikat roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus yang namun dari tampak luar tidak berubah dari bau, dari warna. Jadi itu dipercaya sebagai keyakinan kita akan iman kita kepada Tuhan seperti itu. Jadi terutama pada perubahan imam mengatakan doa, mengucapkan dan mengatakan doa pada saat konsekrasi. pertanyaan selanjutnya, apakah kita wajib untuk mengikuti sakramen Ekaristi dan mengapa? Menurut saya sih itu wajib sebagai wajib ya. Apalagi terutama pada setiap hari Minggu itu kan sebagai sebuah kewajiban dan itu sebagai perintah Allah untuk selalu meneruskan hari Tuhan. Dan juga sih menurut saya Ekaristi adalah cara utama untuk menerima rahmat dan hidup dalam persatuan Kristus. Kalau bagi pribadi saya sendiri, terutama sebagai umat Katolik ya, Katolik, ya penting, sangat penting terutama pada mengikuti perayaan Ekaristi itu sangat penting bagi kita karena ada yang namanya 50 hari gereja ya. Kalau dalam Katolik pasti kalian semua tahu, dan di situ juga ada yang kita tahu bahwa kita tuh harus paling tidak mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu paling tidak ya. Karena kan sebelum kita menerima sakramen Ekaristi biasanya ada pembelajaran yang mengatakan bahwa setelah menerima sakramen Ekaristi, setelah kita ibaratnya dikatakan komuni lah ya biasanya Katolik, itu kita harus belajar yang kayak gitu. Jadi paling tidak itu harus diikuti sama umat Katolik. Jadi jangan cuma gereja pas Natal sama Paskah doang. Itu Katolik KTP ya? Iya, kalau kayak gitu Katolik KTP atau kayak kalau kita ya, karena kalau Natal sama Paskah bukan kita mengatur hidup seseorang, cuman kan ada baiknya kita sebagai umat Katolik itu, ya betul, mengikuti perayaan Ekaristi. Karena kita sebagai Katolik ya percaya gitu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat kita seperti itu. Nah, kalau kita dalam perayaan Ekaristi ini, syarat-syarat untuk menerima pasti itu gimana? Kalau
syarat-syarat untuk menerima. Oh, syarat-syarat untuk menerima waktu itu yang pasti itu sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima sakramen komunion. Sakramen Ekaristi. Iya, sakramen Ekaristi. Tapi kalau misalnya kalau nggak bisa Langkah-langkah menerima saya. Karena tadi satu sudah dijelaskan, mungkin sedikit tambahan. Kalau yang pasti yang jelasnya untuk kita, kita harus dibaptis secara Katolik dulu, lalu kita harus menerima sakramen tobat, lalu kita baru menerima sakramen Ekaristi. Karena biasanya yang menerima sakramen Ekaristi pertama mungkin anak kelas 6 SD ya, 6 SD ya, kayak gitu. Terus kalau langkah-langkahnya yang seperti biasa umat Katolik, kita tangannya begini, maju, terus habis itu Yang sudah menerima sakramen. ya bagi yang sudah merasakan komunion, biasa kita lihat di gereja ya, kita maju, terus habis itu kalau saya pribadi, saya itu duduk dulu, baru buka tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Jadi ketika hosti diberikan tubuh Kristus, kita taruh, amin, kita ambil, baru dimakan, ini baru kembali ke tempat duduk. Kayak Buat yang belum menerima sakramen ini bisa Sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi yang belum menerima komunion pertama biasanya tuh mana disilangnya. ada disiram Itu biasanya di gereja-gereja seperti itulah ya, di paroki kalian semua itu seperti itu juga. ini semati dan diberkati Allah. Ya, atau prodiakon seperti itu. yang terakhir, bagaimana sikap kalian ketika kondisi hosti itu pas memberikan jatuh? Menurut saya tuh diambil kembali saat diberikan, misalnya tidak sengaja terjatuh harus diambil kembali dan tidak boleh dibuang. Pada alasannya, Kalau izin menambahkan kali ya, kalau misalkan diambil lagi itu sangat amat memungkinkan. Ini juga mungkin pengetahuan baru untuk teman-teman semua yang belum tahu. Kalau misalkan hosti terjatuh itu boleh diambil lagi. Cuman kalau misalkan hosti terjatuh pada tempat yang kotor berdebu sekali, atau kan biasanya ada sumut-sumut yang berdebu ya, biasanya nggak sampai sumut-sumutnya kursi. Ya kalau orang yang makan pasti sama imam itu akan diambil lagi gitu. Dan itu disimpan atau taruh di sakrarium, itu saluran yang menjadi pembuangan itu tapi yang beda gitu loh. Nah terus diambilnya juga nggak langsung pakai tangan kosong, tapi ada yang biasa imam pakai itu untuk menutup, harus diambil dengan hormat. Dan kita juga sebagai umat yang maju ke depan untuk mengambil host itu kita nggak boleh ribut, karena tetap dalam keadaan ini khusyuk seperti kita mengikuti perintah ya, seperti tidak terjadi apa-apa. Karena hosti itu diambil kembali harus sudah melalui konsekrasi yang kita sudah percaya ke Bunda Darah Kristus. Analogi simpelnya, masa ke Bunda Darah Kristus sudah jatuh kita buang kayak gitu. Karena kan dalam Katolik percaya bahwa itu loh Bunda Darah Kristus yang sudah roti dan anggur yang sudah turun di Bunda Darah Kristus gitu. Seperti itu. Pak Francisco dan teman-teman dan si pengapa di sini. Harus. Semoga kami berdua sebagai narasumber dapat menambahkan ilmu pengetahuan baru, terutama mengenai agama Katolik dalam sakramen Ekaristi kepada teman-teman semua. Kiranya kalian dapat belajar juga dan dapat mengerti apa yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Mungkin rekan saya yang ingin menambahkan. Sebenarnya saya minta maaf atas salah kata atau mungkin kata-kata saya kurang masuk ke dalam pikiran kalian. Kita kurang dimengerti, mohon maaf dari saya bahasa. Terima kasih. Terima kasih. Justru. Oke, terima kasih untuk para narasumber kami. Hanya 3 jam. Oke. Dua dari teman-teman kita.
Sponsor ya. Iya. Belum itu belum. Kamu tahu nggak ini itu harga yang berapa kalau beli di luar Alfamart? Kamu tahu nggak ini rasanya ada apa aja? Apa aja sih? Ada ini jas minty aku suka, ada lavender, ada apel juga. Oke, ada banyak varian rasa deh. Kamu coba yang mana? Mungkin yang ini mungkin Justin Tea. Justin Tea. Jas minty ya, ini aku tadi kasih ke lama kan kebiasaan. Kamu tahu aja deh, kasih aku Makasih. Tuhan, kita telah sampai di penghujung acara. Hari ini kita akan belajar tentang sakramen Ekaristi dan maknanya dalam kehidupan iman kita. Semoga belajar ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga bisa Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ya, Pak, ada yang mau bertanya? Kalau nggak kita sudah ya, Sas? Cukup. Silakan. Mungkin saya host di sini Angel, izin mengundurkan diri. Baru kenapa jadi? Masih. Tadi gua kasih jawab.